Shalom Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita bisa bertemu kembali di acara perenungan kebenaran firman Tuhan. Pada saat ini kita akan membaca bagian firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Yeremia pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan. Aku teringat kepada kasih-Mu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan, sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Semua orang yang memakannya menjadi bersalah, malapetaka menimpa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, setiap tahunnya kita memperingati Hari Reformasi, tepatnya pada tanggal 31 Oktober. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa pada abad yang ke-16 terjadilah reformasi gereja yang mengingatkan kita kembali untuk kembali kepada Alkitab, untuk bisa menegaskan bahwa keselamatan kita itu semata-mata oleh karena anugerah Tuhan, dan untuk bisa menolong kita untuk memahami kembali bahwa hanya karena iman saja kita bisa menerima keselamatan dari Tuhan sendiri, dan hanya Yesus Kristus satu-satunya adalah yang memberikan kepada kita jalan keselamatan, dan ujung daripada kehidupan kita adalah kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam perjalanan gereja reformasi tidak dipungkiri bahwa memang awal daripada reformasi itu telah membuat banyak orang percaya kembali kepada ajaran Alkitab, memahami doktrin-doktrin yang benar, dan hidup mendedikasikan hidupnya kepada Tuhan. Sepertinya Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika reformasi terjadi, maka semangat untuk mengasihi Tuhan menjadi bergairah kembali, menggeliat kembali, dan orang-orang Kristen sungguh-sungguh menemukan keindahan dalam berelasi dengan Tuhan. Di dalam teks yang kita baca hari ini juga, kita mengingat kembali apa yang menjadi peringatan Tuhan kepada orang Israel melalui perkataan yang disampaikan kepada Nabi Yeremia. Tuhan menyatakan kepada Nabi Yeremia untuk menyampaikan pesannya supaya apa? Supaya orang Israel atau penduduk Yerusalem memahami bahwa walaupun secara ritual agama mereka sungguh-sungguh melakukan kewajiban mereka sebagai orang beragama, tetapi Tuhan mendapati mereka bahwa ternyata hati mereka sudah menjauh dari Tuhan, atau lebih tepatnya di sini kasih mereka sudah pudar. Tidak lagi seperti kasih ketika mereka mengikuti Tuhan di padang gurun, tepatnya pada waktu mereka menunjukkan komitmen mereka di hadapan Tuhan di dalam perjanjian Sinai. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan ini memang disampaikan kepada orang Israel untuk menyatakan bahwa betapa mereka sudah sangat jauh dari harapan Tuhan. Betapa mereka sudah sangat jauh menyimpang dari apa yang sebetulnya diharapkan oleh Tuhan. Tuhan sendiri yang mengenal hati mereka. Tuhan sendiri yang mampu menyelidiki kondisi kehidupan mereka. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
Tapi kita bisa melihat di sini, walaupun memang nadanya adalah nada dakwaan untuk menyatakan kesalahan Israel, bahwa mereka sudah tidak mengasihi Tuhan. Bahkan kalau kita baca di dalam ayat yang ke-13, di dalam pasal yang sama, Bapak Ibu, di sini dikatakan, sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku sumber air hidup untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Bapak Ibu, melalui firman Tuhan ini, Tuhan menyatakan bahwa orang Israel terbukti tidak mengasihi Tuhan. Terbukti bahwa mereka sudah jauh dari harapan Tuhan. Terbukti bahwa hati mereka sudah tidak takjub kepada Tuhan. Dan bahkan juga segala tindakan mereka sudah melenceng dari apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dengan adanya pernyataan di sini bahwa mereka meninggalkan Tuhan sebagai sumber air hidup. Mungkin secara ritual agama mereka masih menyembah Tuhan. Mungkin secara ritual agama mereka masih membawa persembahan, membawa korban kepada Tuhan. Tetapi Tuhanlah yang mampu menyelidiki hati, yang menemukan mereka bahwa mereka sebetulnya sudah kehilangan kasih seperti kasih yang ada waktu mereka mengikat perjanjian dengan Tuhan di perjanjian Sinai. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, melalui firman Tuhan ini kita belajar beberapa bagian. Pertama adalah bahwa ketika Tuhan mengatakan, aku teringat akan cintamu. Dan Tuhan mendakwa umatnya. Tuhan membeberkan dengan begitu jelas dan detail apa kegagalan mereka. Dan perkataan ini sebetulnya menegaskan bahwa Tuhan adalah Tuhan perjanjian yang tetap konsisten pada perjanjian yang sudah diikrarkannya di masa lalu bangsa Israel. Jadi teks ini sebetulnya secara implisit menjelaskan kepada kita bahwa kasih Tuhan adalah kasih yang mencari mereka yang dikasihinya. Kasih Tuhan adalah kasih yang memang lahir dari kesetiaan Tuhan atas perjanjiannya. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, tidak ada satu manusia pun yang bisa konsisten, yang bisa setia kepada Tuhan. Dan kita bersyukur, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, bahwa di dalam seluruh berita Alkitab, Tuhan menunjukkan bahwa keselamatan yang sesungguhnya itu memang berasal dari Tuhan sendiri. Dan itu yang perlu kita syukuri. Ketika Tuhan mengikat perjanjian juga dengan Abraham, seperti yang tercatat di dalam Kejadian pasal 15, maka Abraham diminta oleh Tuhan untuk menyiapkan korban dengan potongan-potongan daging yang dibagi dua. Dan di situ kita melihat bahwa ada perapian yang melewati daging-daging korban itu untuk menegaskan bahwa yang menjamin perjanjian itu tetap bisa terlaksana itu dari pihak Tuhan sendiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, teks ini memang menegaskan, menjelaskan tentang pelanggaran penduduk Yerusalem, pelanggaran umat Tuhan. Tetapi di situ juga secara tidak langsung Tuhan menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan perjanjian yang setia pada perjanjiannya. Kita sebagai orang percaya, kalau kita bisa melihat hidup kita seringkali memang memberikan penilaian terhadap orang Israel sebagai orang yang tidak setia kepada Tuhan. Tetapi marilah kita melihat diri kita secara pribadi, bahwa sesungguhnya juga kita adalah bukan orang yang suci adanya. Bahkan oleh karena anugerah Tuhan sajalah yang membuat kita saat ini bisa mengalami sukacita di dalam keselamatan yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita di dalam Kristus Yesus.
Hanya karena pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu saliblah yang memungkinkan kita untuk mengalami kedamaian hidup, pemulihan hidup di dalam Tuhan. Jadi saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, bagian pertama ini, hendak ini bisa menjadi juga titik tolak bagi kita. Ketika kita juga nanti mengevaluasi diri kita, mengevaluasi hidup kita, kita mengingat bahwa Tuhan sudah memulai perkara yang sangat hebat dalam hidup kita. Tuhan sudah menyelamatkan kita. Tuhan sudah membayar harga untuk bisa meraih kita dan menjadikan kita sebagai miliknya. Nah, kita bisa melihat sekarang Bapak Ibu seperti yang dikatakan di dalam pasal 2 ayat yang kedua, aku teringat kepada kasih-Mu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin, bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun di negeri yang tiada tetaburannya. Bapak Ibu, di dalam teks ini Tuhan mengingatkan penduduk Yerusalem, Tuhan mengingatkan umatnya bahwa di masa lalu mereka begitu setia mengikut Tuhan. Mereka begitu cinta kepada Tuhan, berjalan bersama Tuhan di padang gurun di negeri yang tiada tetaburannya. Mereka sungguh-sungguh menunjukkan kasih yang tulus kepada Tuhan. Walaupun mereka berjalan di padang gurun, tetapi bersama dengan Tuhan. Mereka sungguh-sungguh menikmati keindahan hidup dan bahkan juga mereka taat dalam pimpinannya. Tetapi kini ketika mereka sudah sampai di tanah Kanaan, mereka justru tidak menunjukkan diri sebagai orang yang mengasihi Tuhan. Bahkan seperti yang dikatakan di dalam ayat yang kelima, bahwa mereka di sini dikatakan, apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku, sehingga mereka menjauh daripadaku. Ingat Bapak Ibu, bahwa kata-kata menjauh, meninggalkan Tuhan, itu begitu sering dikatakan di dalam pasal 2 ini. Oleh karena itu, apa pelajaran berharga bagi kita yang kita bisa pelajari di dalam bagian ini? Kita perlu mengevaluasi kasih kita kepada Tuhan. Apa yang perlu kita evaluasi Bapak Ibu? Pertama adalah, apakah memang sungguh-sungguh kita mengasihi Tuhan seperti semula ketika kita menjawab panggilannya dan kita menjadi umatnya. Kita suatu saat di masa lalu pernah begitu takjub kepada Tuhan, pernah begitu mengasihi Tuhan. Tetapi banyak godaan Bapak Ibu yang bisa membuat kasih kita menjadi berubah. Apa hal-hal itu yang bisa membuat kasih kita menjadi berubah? Adalah hal-hal yang memang kita anggap sebagai unsur yang bisa memuaskan kita, yang ada di sekitar kita. Seperti orang Israel, mereka diam di tanah Kanaan dan mereka mengatakan bahwa inilah ujung kehidupan sesungguhnya. Lalu mereka sudah merasa bahwa apa yang menjadi kasih semula itu adalah sesuatu yang tidak dibutuhkan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui firman Tuhan ini Tuhan mengingatkan kita. Tuhan mengingatkan supaya kita juga kembali ya, direformasi. Marilah kita memohon kepada Tuhan untuk menunjukkan kepada kita, untuk menyelidiki hati kita. Mungkin selama ini sudah bertahun-tahun hati kita sebetulnya sangat kaku dan beku. Ketika Tuhan berfirman, itu kita hanya sekedar mendengar, tetapi itu tidak menyimpan dalam hati dan kita mau melakukannya. Ketika kita mendengar Tuhan memanggil kita untuk setia, melakukan bakti kita dengan tulus, kita anggap itu sesuatu hal yang sangat biasa. Hati kita begitu kaku, jiwa kita sebetulnya tidak menikmati keindahan di dalam Tuhan. Mari kita mereformasi hal ini Bapak Ibu. Bagaimana kita mereformasinya? Dengan kita memohon Tuhan menyatakan itu bagi kita secara pribadi. Dan kita memohon Roh Kudus
boleh menguatkan kita untuk bisa mengalami keindahan di dalam mengasihi Tuhan kembali. Hal yang kedua yang kita bisa pelajari di dalam bagian ini Bapak Ibu. Kita ingat bahwa status kita adalah status yang dikhususkan untuk Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ketiga ini. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Artinya ketika orang Israel mendiami tanah perjanjian, tanah Kanaan, itu dianggap oleh Tuhan sebagai bangsa yang sulung di antara bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Dan dengan demikian, Israel itu dikhususkan untuk Tuhan. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau Israel dikhususkan untuk Tuhan, berarti sebetulnya Tuhan menjaga miliknya ini. Dan miliknya ini juga harus betul-betul juga hidup seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam panggilannya. Tetapi faktanya di dalam kitab sejarah menjelaskan bahwa orang Israel justru mereka meninggalkan Tuhan dan lebih cenderung mengikuti keinginan hati mereka untuk mengikuti bangsa-bangsa lain, menyembah berhala, dan bahkan lebih fokus pada kemakmuran. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, apa pelajaran penting bagi kita juga sebagai umat Tuhan masa kini? Kita juga harus tahu bahwa keselamatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita atau status kita sebagai milik Tuhan itu tidak hanya berhenti pada status, tetapi marilah kita bisa mempertanggungjawabkan status itu bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi kita memang membaktikan hidup kita kepada Tuhan atau hidup dikhususkan untuk Tuhan. Kita adalah orang-orang yang memang harus membawa budaya tandingan. Ya, saya mengutip ungkapan-ungkapan seorang penafsir Perjanjian Lama yang bernama Van Gemeren. Umat Tuhan itu adalah orang yang membawa budaya tandingan dimanapun mereka berada untuk menyatakan bahwa hidup mereka dikhususkan untuk Tuhan. Dan kalau hidup mereka dikhususkan untuk Tuhan, mereka juga sekaligus menunjukkan di tengah-tengah dunia ini bahwa mereka adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan menjadi imamat yang rajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Tuhan. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudara, marilah kita mereformasi juga setiap kali kehidupan kita. Kita sendiri tidak tahu kesalahan kita. Kalau firman Tuhan tidak berbicara kepada kita, dan kalau Roh Kudus tidak menyatakan itu kepada kita, dan kita bersyukur kita adalah umat Tuhan yang tetap diperhatikan oleh Tuhan, dan Tuhan dalam kasih-Nya tidak mau kalau kita meninggalkan kasih mula-mula. Tuhan tidak mau kalau kita berubah di dalam ikatan perjanjian, di dalam komitmen perjanjian, maka Tuhan memanggil kita kembali. Memang di dalam kitab Yeremia pasal 2, pasal 3, pasal 4, ini memang adalah pembeberan kegagalan-kegagalan orang Israel. Untuk apa? Supaya mereka bisa bertobat. Maka di momen reformasi ini, marilah kita bersama-sama bukan hanya bicara mereformasi akan doktrin gereja, bukan hanya bicara tentang mereformasi organisasi gereja, tetapi juga yang lebih penting adalah hati kita dibaharui oleh firman Tuhan, oleh karya Roh Kudus, sehingga kita bisa menikmati kembali keindahan di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Dan dengan demikian, hidup kita berjalan di dalam koridor Tuhan. Dan itu juga akan menolong kita untuk menjadi saksi yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita semua boleh mendapatkan hal yang penting lagi untuk kita bisa ingat, untuk kita bisa perhatikan, dan bahkan untuk menjadi salah satu pokok doa kita. Dan kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan selidikilah hatiku dan nyatakan kalau jalanku serong, bawa aku kembali kepadamu, bawa aku kembali untuk bisa menikmati cinta kasih, cinta yang semula. Karena disitulah tempat di mana aku bisa menyatakan ketaatanku secara tulus kepadamu.
Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat memperingati Hari Reformasi Gereja. Kiranya kita semua ada di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Amin.